Berita penting untuk semua pemilik STNK, BPKB, dan SIM seluruh Indonesia. Siap-siap mulai dari sekarang. Bagaimana informasi lengkapnya? Ikuti videonya sampai dengan selesai, jangan di-skip-skip supaya kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Sahabat sosial semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Berjumpa lagi dengan Azahra Media Group, channel yang akan selalu update membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Yang pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi terbaru untuk semua pemilik BPKB, STNK, dan SIM seluruh Indonesia. Jadi sahabat semuanya, sebelum kita lanjutkan informasi inti kita kali ini, sebelumnya kami juga sudah share untuk video-video tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah. Dan tentunya untuk link videonya juga kami sudah sertakan di kolom deskripsi video ini. Baik sahabat semuanya, kita lanjutkan informasi lengkapnya. Jadi sahabat sosial semuanya, Korlantas Polri berencana mengganti surat tanda nomor kendaraan atau STNK menjadi berbentuk kartu dan akan disematkan chip di dalamnya. Dan hingga saat ini, Korlantas Polri masih terus melakukan pengembangan terhadap rencana pengadaan STNK versi terbaru tersebut. STNK kartu dengan chip ini dicanangkan sebab STNK berbentuk kertas memiliki resiko mudah rusak, hilang, dan gampang dipalsukan. Selain itu, pencatatan dan penyimpanan data STNK berbentuk surat juga masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Kedepannya akan sangat membantu sekali. Asli atau palsu STNK tersebut langsung terbuka data semuanya. Dan STNK versi terbaru ini disebut sebagai modernisasi dalam perekaman data-data kendaraan bermotor. Dan chip yang disematkan pada STNK elektronik ini nantinya akan berfungsi untuk menyimpan data-data kendaraan. STNK ini menerapkan pencatatan dan penyimpanan data yang modern. Kemudian dengan bentuk yang berubah menjadi kartu, STNK baru ini juga diklaim tahan lipatan dan tahan perubahan cuaca, serta lebih sulit ditiru karena memiliki karakteristik dan fitur keamanan yang canggih. Selain surat tanda nomor kendaraan atau STNK, Korlantas Polri juga berencana untuk mengubah buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB konvensional menjadi BPKB elektrik. Nantinya BPKB akan memiliki bentuk seperti paspor dengan ukuran yang lebih kecil dan dilengkapi dengan chip. Jadi intinya STNK serta BPKB dengan menggunakan chip ini dicanangkan supaya surat-surat berharga tersebut tidak mudah dipalsukan. Selain itu, pencatatan dan penyimpanan data STNK dan juga BPKB dengan menggunakan chip mempermudah pencatatan data-data kendaraan, sehingga pengurusannya lebih cepat lagi. Selanjutnya, informasi tentang surat izin mengemudi atau SIM. Yang pertama, tentang usulan dari Korlantas, yaitu tentang penghapusan PNBP pengurusan SIM. Jadi Kementerian Keuangan mengungkap sedang mengkaji penghapusan pungutan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP pada pembuatan surat izin mengemudi atau SIM. Hal tersebut dikatakan merupakan usulan daripada Kepala Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri Irjen Firman Santiabudi. Nanti kami diskusikan dengan kepolisian apakah PNBP untuk SIM ini sudah bisa kami turunkan atau bahkan dieliminasi, ujar Direktur Jenderal Anggaran Kemenkyu Isa Rahmatarwata di Jakarta Rabu tanggal 12 Juli kemarin. Saat ditanya tentang hal tersebut seperti diberitakan oleh Antara.
Sebelumnya Kakor Lantas Firman mengusulkan PNBP SIM dihapuskan lantaran potensi penyelewengan jual beli SIM oleh petugas karena mengejar target PNBP. Jauh lebih realistis ketimbang kami mohon maaf sekali lagi, SIM jangan dijadikan target Pak. Kami khawatir Kasat Lantas kami jualan lagi, nggak lulus, dilulus-lulusin. Sudah terjadi ya, belum waktunya pindah golongan, dipindahkan demi mengejar PNBP, ujar Firman saat rapat dengan Komisi 3 DPR di Jakarta Rabu 5 Juli 2023 kemarin. Kemudian yang kedua, usulan SIM seumur hidup seperti KTP. Jadi seperti yang diberitakan, anggota Komisi 3 DPR RI Beni Harman mengusulkan masa berlaku surat izin mengemudi atau SIM bisa seumur hidup. Menurut dia, hal ini bisa efektif untuk mengurangi adanya pungutan liar atau pungli dalam proses pembuatan SIM. Seharusnya tidak ada lagi masa berlaku SIM, harus berlaku seumur hidup. Kalau setiap 5 tahun kan itu alat cari duit, kata Beni dalam rapat bersama Kakor Lantas Polri di gedung DPR Senayan hari Rabu 5 Juli 2023 kemarin. Dia menjelaskan pemberlakuan SIM seumur hidup ini nantinya khusus untuk SIM C dan SIM A melalui standar yang telah ditetapkan pada ujian SIM. Lain halnya dengan peningkatan SIM baik SIM B2, SIM C2 atau SIM C3. Beni menilai untuk SIM peningkatan masih perlu ujian atau tes kembali karena kemampuan pengemudi bisa saja berubah. Kalau konsisten, SIM cukup 1 kali saja ujian. Tapi itu kalau mau benar. Tapi kalau polisi mau cari-cari ya susah. Jadi SIM dikasih 1 kali dan 1 kali ujian, beber Beni. Politisi Partai Demokrat ini berharap ada laporan dan data yang akurat terkait SIM dan STNK di institusi Polri. Selama ini Polri belum transparan secara detail soal angka kelulusan ujian SIM. Dia khawatir Polri memang tidak memiliki detail datanya atau tidak akurat soal jumlah perpanjangan STNK, jumlah STNK atau BPKB per tahun, serta BPKB yang sudah tidak aktif. Berapa yang lulus ujian SIM setiap tahun? Berapa perpanjangan SIM setiap tahun? Ada nggak datanya? Belum lagi STNK dan BPKB. Saya takut datanya tidak ada. Ini status dia. Di sisi lain, Beni menyebutkan SIM sejatinya bukan penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP, tapi bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Maka semestinya berlaku seumur hidup. Seperti yang saya informasikan sebelumnya, berkaitan dengan PNBP, Kakor Lantas Polri Irjen Firman Sadiabudi juga mengusulkan agar layanan SIM tidak dijadikan target PNBP. Sebab ia khawatir jika masuk dalam target PNBP ada oknum Kasat Lantas yang menyalahgunakan wewenangnya. Dan Kakor Lantas juga mengusulkan biaya bikin SIM dihapus. Jadi gratis seperti buat KTP. Apakah sahabat sosial semuanya setuju dengan usulan-usulan tersebut? Tulis di kolom komentar. Baik sahabat semuanya, kiranya cukup sekian untuk informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.